Ngapunten Gus, ini ada beberapa pertanyaan. Nggih. Ini saya hanya membacakan mawon Gus. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ya, dua pertanyaan. Yang pertama dari Ketua DKM Masjid Raudhatul Jannah PLTGU Grati, Gus. Yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Kahfi ayat 110, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yang artinya katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia menyekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Di sini barang siapa ingin bertemu dengan Tuhannya, maka hendaklah melakukan kebajikan dan jangan menyekutukan dengan sesuatu apapun dalam beribadah. Yang dimaksud di sini bertemu dengan Tuhan itu seperti apa? Yang kedua, melakukan amal kebajikan itu seperti apa? Jangan menyentuhkan Tuhan dalam beribadah itu seperti apa? Niku Gus. Satu pertanyaan Gus. Satu pertanyaan ada 3 kategori. Ngapunten Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan itu bagus sekali karena hal yang sama dialami Rasulullah SAW. Jadi ketika Nabi ngendikan man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ah. Jadi terus sahabat tanya, bagaimana itu ya Rasulullah? Wa kulluna yakrahul mauta katanya. Siapa yang senang ketemu Allah, wah senang ketemu dia. Siapa yang enggak senang ketemu Allah, wah juga enggak suka ketemu dia. Ya sahabat ya manusia ya, zaman itu ya iskal ya. Tapi semua kita itu enggak siap mati. Jadi kalau ketemu Allah itu pikirannya orang itu ya mati. Nah, yang tanya enggak siap juga kan kalau mati. Terus Nabi memberi penjelasan, tidak ada orang muslim, orang mukmin kecuali sebelum mati itu yang calon ahli surga itu diperlihatkan surganya. Jadi mamin ahadin ilka waqad alima maq'adahu minal jannah awinnar. Ketika melihat surga yang sudah gemah ripa, sudah luar biasa. Mungkin kalau para cowok yang bayangkan bidadari banyak, cantik-cantik, gak minta belanja. Ning dunya wis elek jaluk aneh-aneh kan ruwet. Nah, itu terus langsung seneng pengen ning swarga. Jadi kalau ada orang mati kok tidak semangat, berarti belum dipertontonkan surga. Nah, ketika dipertontonkan surga kan sudah tidak ada kerja, tidak ada atasan, tidak ada bawahan, tidak ada istri cerewet, tidak ada teman bodoni, pokoknya di surga itu kan enak semua. Nah, terus seneng. Lah kira-kira liqa Allah ya seperti itu. Ketemu Allah itu artinya ketemu ridhonya, ketemu kebaikannya. Itu resep pertama tentu tidak boleh syirik. Syirik itu menganggap ada kekuatan lain setara dengan kekuatan Allah. Jadi kalau orang tawasul sama Nabi, sama wali, sama habaib itu tidak syirik, itu kan tetap Allah itu punya kekuasaan mutlak. Kita ini butuh orang dekat. Bukan mensetarakan orang dekat ini sama Allah Subhanahu wa ta'ala, itu jelas tidak. Ada orang Islam yang punya perasaan ada kekuatan lain setara dengan kekuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi sudah menjamin, saya tidak pernah takut kalian melakukan syirik, karena siapapun yang punya iman pasti tidak akan mensetarakan yang lainnya sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makanya keyakinan ahli sunnah, keyakinan guru-guru kita, wasilah itu tidak termasuk apa? Syirik. Karena ya di hatinya sama sekali gak ada hukum penyetaraan. Maknanya syirik, tasyrik itu kan mencetarakan. Jadi itu penting dicatat ya, supaya kita clear, tidak ada perasaan seperti itu. Nah caranya ada syirik gimana ya tadi? Dielmoni lah. Dielmoni. Misalnya kamu senang seseorang di kuburan ya sendiri, ketemu hisab ya sendiri, apa-apa sendiri. Misalnya kita dicintai banyak orang, ketika di kuburan ya dibiarkan sendiri.
Misalnya munamuni seneng Gus Pak, misalnya aku mati baru ditinggal. Nah, ya kan sama aja, baru dipendem gitu. Makanya guyonannya sahabat itu guyon tapi masuk akal itu. Ketika Rasulullah wafat itu semua sahabat dilupakan kali itu Rasulullah sehingga berani mengubur. Lupa semua. Setelah datang pulang semua ketemu Sayyidah Fatimah. Ya Anas kamu tadi ikut cara basa Jawa mengubur Nabi. Wah terus diingatkan sama Fatimah, kamu teganya, kamu semua mengklaim mencintai Nabi, kenapa taksu alaihi turab? Kenapa kamu menguburkan dengan tanah? Itu semua sahabat nangis semua. Cek teganya kita mencintai kemudian kita yang mengubur. Tapi sama Allah sama itu dilupakan semua. Kalau nggak dilupakan nggak ada yang berani ngubur. Ya jadi saya ulang lagi ya, jadi mencintai Allah itu gampang kok, karena Allah baik, reputasinya baik. Makanya masyhur kan Nabi Dawud didawi Allah, Habibni ila ibadi. Itu dicerita di kitab Ihya, di kitab Syauqin. Saya cintakan ke hamba-hambaku. Wa kaifa uhabbibuka ila ibadik. Bagaimana saya mencintakan kau pada hamba-hambaku? Dawe Allah di hadis qudsi itu, kenalkan uskurni bil hasanil jamil. Ya, kamu cerita saya tentang yang baik-baik saya. Dikasih bumi. Misalnya saya sendiri kalau bayangkan itu gampang. Kalau saya dikasih rumah Habib Ahmad setahun gratis, saya akan muji beliau orang baik. Padahal hanya setahun dikasih gratis. Kita dikasih bumi Allah itu sampai kita mati, oksigen sampai kita mati, tanpa bayar. Padahal kalau kita di rumah sakit, oksigen 3 hari aja sudah nguras. Ya contoh yang gampang-gampang saja. Gara-gara ada syukur kan tomak kamu, bayangkan nikmat tuh ya punya Alphard, istri 4, neriman semua, rukun semua. Terus yang 3 dugutnya ganti ya gelem semua. Lah gara-gara kaya itu ya, yang masalah. Padahal kalau kita dikasih rumah orang, Alphard orang gratis itu senengnya. Lah Allah ngasih apa coba? Makanya uzkurni bil hasanil jamil. Sudahlah kamu nyebut saya itu yang baik. Fa innahum la yadhkuruni ilal jamil kata Allah di hadis qudsi. Mereka ingat saya itu juga yang baik. Baik. Dan makanya ini kan latihan walakin nawwa habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Makanya saya dakwah itu ya yang gampang-gampang saja. Ya semuanya Islam itu swarga. Ya memang dawuh Nabi gitu, mangqala lil dakhalal jannah. Nah kita gara-gara khawatir dasar hati cilik mangkola la ilaha illallah gak sih dakhalal jannah sik. Nak taate ngene matine ngene panjang sekali catatannya. Setahu saya ngapalkan hadis itu tidak ada catatannya. Mangkola la ilaha dakhalal. Tahu-tahu kok sekarang banyak apa? Catatannya banyak. Ya coba artinya gini lah, kalau kamu hati cilik ya hati cilik ngarang kitab enggak apa-apa, bisa dikata tapi tetap saja itu enggak dawuh Kanjeng Nabi. Ya monggo nak ikhtiar ya monggo, tapi ya jangan terus saking ikhtiarnya terus dawuh Nabi semua dikasih catatan. Kan kasihan Kanjeng Nabi, dawuh mangko lelu taqal jannah. Ada resmi catatan ya hanya mukhlison biha qalbuh itu resmi itu. Tapi mukhlison biha qalbuh ikhlas yang dimaksud itu kata Ibnu Hajar Al-Asqalani itu la khaufan minas silah. Dulu orang munafik lafadzkan la ilaha illallah itu karena takut gak dianggap Islam. Zaman itu istilahnya khaufan minas silah. Tapi kalau orang Indonesia karena ada ancaman bagi yang tidak Islam, ya hampir pasti ikhlas karena gak ada takut apa coba gitu. Jadi lebih gampang gitu. Ya jadi maksudnya liko Allah begitu. Pasti ikhlas. Terus yang kedua apa tadi? Contoh? Oh, udah itu sudah 2 pertanyaan dari 1 orang, kamu gimana gak profesional? Nah, nanti kalau 1 orang tanya 1000, yang 1.000 berarti 2000. Saya tadi kan bilang 2 pertanyaan, bukan 2 penanya. Kamu nggak pernah ngaji mantek kan? Kalau saya bilang 2 orang itu bisa 2000 pertanyaan. Saya akan bilang 2 pertanyaan. Berarti ya. Semuanya juga gitu. Kemarin OJK semuanya 2. Kalau semua orang minta, wah ya ribet. Nah, nanti lainnya jawab kamu. Kamu kan jadikan Ustadz di Indonesian Power. Ya Ustadz, masa jadi Ustadz gajinya mau, pertanyaannya nggak mau, gimana? Nanti lainnya jawab sendiri. Bib niki saking panitia Bib. Anu Gus, ngapunten tentu. Saking panitia pertanyaan Gus. Yang kedua, kan tadi terakhir nggih, tadi 1 pertanyaan dan ini pertanyaan yang kedua Gus. Nggih. Dari PP Indonesia Power. PP niki ngapunten Gus sanes pondok pesantren. Nggih. PP niki Persatuan Pegawai Gus.
Ngapunten. Sanes pulang pergi. Pertanyaan yang kedua, ada hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "I'mal dunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Yang artinya, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya. Dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok pagi. Nah, karena kita di PP Persatuan Pegawai adalah kaum-kaum pekerja, supaya kita termasuk dalam hadis tersebut itu bagaimana? Matur nuwun, Gus. Oh begini ya, Bismillahirrahmanirrahim itu kalau makna yang benar menurut hampir semua ulama itu begini. Jadi karena dunia itu longgar ya, longgar itu tidak mendesak. Jadi karena kata isu abadan artinya itu kalau urusan duniawi kalau nggak berhasil sekarang ya bisa berhasil besok. Jadi itu justru menunjukkan urusan dunia itu kalau nggak bisa besok ya besoknya besok. Kalau nggak bisa ya besoknya besok karena masih ada apa hidup. Tapi kalau urusan akhirat, bayangkan kalau kamu itu besok mati. Makanya Nabi ngendikan sholli sholatam wadi'in, kamu sholat kayak sholatnya orang yang mau pamitan. Jadi intinya kalau mau urusan dunia seakan-akan itu kamu hidup selamanya. Makanya kalau nggak hasil sekarang ya besok. Ya kayak anak-anak muda itu. Sekarang ditolak, besok semoga diterima. Kalau ditolak terus ya ganti lain sampai yang di nikah itu yang paling terakhir. Tapi kalau urusan akhirat tidak bisa. Bayangkan kalau kamu besok itu mati. Nah soal yang di PP itu, yang di pegawai apa? Persatuan Pegawai. Kalau kerja itu yang serius itu bukan karena hadis itu. Di antara yang dicintai Allah, kalau kamu punya pekerjaan, Allah suka ayut kinahu. Orang itu profesional. Gitu. Allah itu suka kalau ada orang nekuni pekerjaan, kemudian dia itkon, dia profi. Misalnya saya ini kan kata orang banyak dikiaikan. Dan saya dianggap alim misalnya. Harus profesional. Khasnya orang alim itu ngikuti orang alim sebelumnya. Makanya saya baca kitabnya Said Muhammad, baca kitabnya Mbah Mun. Khasnya orang ahli sunnah itu mencintai habaib, mencintai ulama, mencintai fuqara masakin. Sebisa kita lakukan. Itu namanya profesional. Jangan dikatakan orang alim, kemudian dia ngomong pendapatnya sendiri. Itu tidak benar. Berarti kamu menjual pendapat kamu pada umat. Kalau dikatakan orang alim itu ya bahasa kasarnya ya menterkenalkan pendapat Allah dan Rasul kalau boleh dibahasakan. Menterkenalkan hukumnya Allah dan Rasul. Caranya apa ya? Qaulul ulama. Qaulul ulama itu apa ya? Di kitab-kitab kayak Ihya, kayak kitabnya Said Muhammad. Itu namanya profesional. Makanya saya ngaji di mana-mana pakai kitab. Orang percaya kita karena dianggap orang alim. Orang alim hanya orang tahu pendapatnya ulama-ulama. Nah, kalau kamu ngomong pendapat kamu sendiri, namanya kamu tidak menterkenalkan ulama-ulama dulu, menterkenalkan pendapat Anda. Nah, itu namanya profesional. Ada itkon. Itu Allah suka kalau kamu menekuni misalnya di Desain Power, misalnya bagian PL itu, ya nekuni. Tenaga uap mana yang positif untuk negara ini, yang jangka panjang, yang terbarukan teknologi apa, yang teknologi fosil misalnya mulai harus dihentikan karena agak ya monggo itu pokoknya apa saja yang menjadikan baik lihadil ummah itu baik itkon. Wah, Allah itu suka kalau ada hambanya menekuni satu pekerjaan terus kemudian diperbaiki terus. Ya seperti saya sudah kecelok kiai masih belajar terus supaya umat ini dapat ilmunya ulama-ulama dulu. Jangan mentang-mentang wong desa ya bodoni yo ngantil. Mulai kulon mulai cilik nganti lahir nganti tua. Niku anggere ana wong sunat diceritani Nabi Ibrahim sunat umur 80 tahun nganggo kapak. Anggere ana wong mati sayate kullu nafsin dha'iqatul. Wah, anggere wong kawin ya min ayati itu enggak ada perkembangan. Saya itu kadang ya Allah, pepe wong desa jadi enggak dinaikkan ilmunya. Karena kiainya mesti gitu, wis kandhane ngene wis nganten. Enggak ada perkembangan. Nah, itu menurut saya Bu ya kasihan lah umat ini, umatnya Nabi itu diajak irtikok lah, diajak naik lah. Makanya saya di mana-mana itu ngaji bawa kitab. Nah, itu namanya itqanul amal. Mereka percaya saya karena saya dianggap tahu pendapat ulama-ulama dulu ya kitab itu saya baca, tak terkenalkan. Ya barokahnya tadi. Jika kita tahu cara pandang ulama dulu ternyata enak betul melihat umat. Habib saya ini setelah miskin teman-teman saya tidak kesini, padahal zaman kaya teman-teman kesini. Dia itu komplain, tapi setelah dijelaskan Habib tadi malah bagus dong. Setelah kamu miskin buruh orang terus teman-teman kamu datang, betapa malunya kamu. Dulu majikan sekarang jadi buruhnya orang. Alhamdulillah kalau gitu. Kan terus gampang jadi enak kabeh.
Lu coba kamu dulu kaya semua orang hormat, bareng miskin jadi kerja manual di pasar, terus teman-teman kamu tetap datang. Milih datang apa enggak? Nah, jadi ngeluh seperti itu dihentikan mulai sekarang juga. Ternyata masalah ada. Nah itu baru kanya ngaji, kalau enggak ngaji kamu. Ya seperti Imam Syafi'i itu. Man ahsana ilaika faqad qayyadaka, man asa ilaika faqad atlaqaka. Kalau ada orang berburuk sangka sama kamu, jelek sama kamu, itu bagus, merdekakan kamu. Kamu enggak akan dipinjemin mobil, enggak akan diutangi, enggak akan diundang. Wah enak lah, semua dibikin enak aja, sudah barokah. Udah ketemu, sudah enak. Makanya seneng kamu ke saya pas-pasan aja, biar nggak ngundang lagi. Intinya itu dikelola yang baik. Kalau pas baik ya teman silaturahim, teman berjuang. Gitu. Kalau pas nggak baik ya berarti nggak ganggu. Ya sudah. Kul min indillah, sudah. Ya sudah wiridannya layak dibil hasanatila anta waladzabu bisayati illa anta. Jadi hubungan dengan Allah itu ya segampang itu. Ya, mohon ngoten nggih. Nggih, monggo.